Salam Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Hendrik Sutikno Siboro. Saya calon pendeta yang akan menjalani masa perkenalan di GKI Cilodong. Senang saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari yang baru. Sebentar lagi di hari yang baru ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong menuntun kami dalam pembacaan kali ini. Dan kiranya juga Roh-Mu menguatkan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini bahwa kita semua, saya termasuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan, bahkan mungkin pengalaman tersebut bisa membekas di hati kita. Pengalaman tersebut mungkin beragam bentuknya. Mungkin ada pengalaman dalam gagal bisnis, ada juga yang mempunyai pengalaman gagal dalam percintaan, misalnya putus atau gagal nikah ke SMA atau kuliah, atau juga mungkin ada yang gagal nyalek. Kenangan buruk mungkin atau pengalaman tersebut mungkin masih membekas, bahkan terpatri di kepala kita. Yang membedakan mungkin adalah cara kita menyikapinya. Ada orang yang menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut atau ingatan buruk tersebut dengan melupakan masalah tersebut. Ada juga yang menyikapi ingatan tersebut dengan cara bermeditasi. Ada juga yang menyikapi pengalaman buruk tersebut dengan cara komedi atau mencari kelucuan, mencari hal lucu dari pengalaman-pengalaman buruk tersebut. Ada kutipan dari seorang Stephen Allen, Bapak Ibu Saudara, bahwa ia mengatakan tragedi ditambah waktu itu sama dengan komedi. Stephen Allen mengatakan ini di majalah Cosmopolitan. Tapi kalau dipikirkan kembali perkataan dari Stephen Allen, kayaknya benar juga. Perpaduan tragedi, hal-hal yang buruk, jika ditambah dengan waktu, yang dimana waktu itu membuat kita pulih dari luka, tragedi atau pengalaman buruk tersebut, akan menghasilkan sebuah kelucuan dari cerita-cerita atau pengalaman buruk tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana kita bisa berdamai dari luka-luka atau dari pengalaman buruk tersebut. Bahkan kita mampu menertawakan kisah pengalaman buruk kita di masa lalu. Hari ini kita akan memaknai kisah kelahiran Ishak dengan perspektif tragedi ditambah waktu sama dengan komedi. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah familiar dengan kisah ini, di mana Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebagai perjanjian keturunan pada Abraham dan juga Sarah. Dan juga Ishak lahir di masa tua, waktu itu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun. Jadi Ishak lahir di masa tua dari Abraham dan Sarah. Dan di bacaan kita di ayat yang ke-6 ini merupakan refleksi iman dari Sarah atas peristiwa kelahiran Ishak, perjanjian antara Abraham dan juga Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Untuk memahami refleksi iman dari Sarah ini, kita perlu merujuk kisah di pasal yang ke-18
di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mamre untuk meneguhkan kembali janji keturunan kepada Abraham yang ada di pasal 18. Dalam kisah tersebut, ketika Sarah mendengar peneguhan janji dari Tuhan tersebut kepada Abraham, Sarah meresponnya dengan tertawa. Tapi dalam cerita ini kita seringkali terburu-buru dalam membaca kisah ini. Kita memaknai tawa dari Sarah merupakan bentuk dari keraguan Sarah terhadap janji yang Allah berikan kepada Abraham. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca tawa dari Sarah tersebut di dalam kisah ini menggunakan perspektif dari Mikhail Bakhtin, seorang sastrawan dan juga filsuf dari Rusia. Bakhtin mengatakan bahwa tawa atau tertawa merupakan cara dari orang-orang yang menderita untuk resisten atau bertahan dari penderitaan, umumnya bertahan dari tekanan sosial. Dari perspektif Mikhail Bakhtin ini, kalau kita membaca kembali kisah pasal 18 ketika Sarah mendengarkan peneguhan janji keturunan tersebut, ia bukan tertawa terhadap janji Tuhan akan keturunan tersebut, tetapi tawa tersebut merupakan sebuah respon terhadap ironi penderitaan dari tekanan sosial yang ia alami sebagai perempuan mandul pada masa itu. Ia tertawa karena ada inkongruitas, ada ketidaksesuaian antara ketika itu dia sudah tua dan dia akan melahirkan keturunan. Dan perempuan yang tidak mempunyai keturunan pada saat itu pasti berhadapan dengan tekanan yang berat karena dianggap tidak berguna. Dan hal ini merupakan kepedihan terdalam bagi Sarah. Dari perspektif Mikhail Bakhtin ini kita bisa melihat bahwa tawa Sarah bukan untuk menertawakan atau mengejek janji Tuhan atau meragukan janji keturunan dari Tuhan, tapi ia menertawakan kelemahannya, menertawakan hidupnya yang tidak sempurna sebagai perempuan yang mandul pada masa itu, dan ia berusaha untuk berdamai dengan itu. Dan dari perspektif itu, kita kembali dalam bacaan kita di ayat yang ke-6, kita dapat memaknai refleksi iman dari Sarah secara baru. Di ayat yang ke-6 ini kita bisa memaknai bahwa bagi Sarah, tawa dan juga Ishak yang dalam akar bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya adalah sak, yang artinya tertawa, merupakan anugerah dari Tuhan yang membebaskan dia, yang membuat dia bisa melewati penderitaan yang ia alami. Dan dari pemaknaan baru ini, dari pemaknaan baru atas refleksi iman Sarah ini, kita bisa melihat bahwa tawa adalah anugerah dari Tuhan. Dengan tawa kita bisa kuat menghadapi perjalanan hidup kita yang tidak mudah. Dengan menemukan tawa dalam situasi yang sulit, membuat kita dapat menjalani hidup dengan optimis. Bukan berarti kita meremehkan segala permasalahan yang tengah kita hadapi, tetapi kita menghadapi atau menyikapi permasalahan tersebut dengan keyakinan bahwa tawa merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita bisa bertahan hidup dari setiap permasalahan itu. Dan kita bisa berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami tawa bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami yang mungkin berat kami hadapi. Kami bersyukur tawa bisa menjadi alat penyertaan bagi kami. Kiranya melalui tawa dalam
situasi kami yang pelik, situasi yang sulit, memampukan kami untuk terus mampu berjalan di dalam kehendak. Demi Kristus kami berdoa. Amin.